Para tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Kementerian ESDM telah memenuhi panggilan penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan. Uang hasil korupsi itu digunakan tersangka untuk keperluan pemeriksa BPKRI, umroh, hingga THR. Kementerian SDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja dengan total sebesar 221 miliar 924 juta 938.176 rupiah selama tahun 2020 sampai dengan 2022. Selama periode tersebut, para pejabat pembendaharaan serta pegawai lainnya di lingkungan bagian keuangan Direktorat Jenderal Mineral, yakni tersangka LMS dan kawan-kawan 10 orang lainnya, diduga telah melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam proses pengajuan anggarannya diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung, serta melakukan manipulasi, diantaranya melakukan pengkondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif, di mana tersangka PAG meminta kepada tersangka LFS agar dana diolah untuk kita-kita dan aman. Yang berikutnya, para pelaku menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak. Di samping itu juga melakukan pembayaran secara ganda atau lebih kepada seorang atau 10 orang yang telah ditentukan. Jadi ini adalah modus operandi dilakukan oleh para pelaku. Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar 1.333.928.153 rupiah. Namun pada faktanya yang dibayarkan sebesar 29 miliar 3 juta rupiah 205.373. Sehingga atas kejadian tersebut dan perbuatan para tersangka telah terjadi selisih atau kelebihan bayar 27 miliar 603 juta 277.720 rupiah. Dan ini mengakibatkan kerugian negara. Adapun KPK telah menerima pengembalian dana 5,7 miliar rupiah dan logam mulia dari kasus tersebut. Hal tersebut merupakan optimalisasi pengembalian aset yang dikorupsi pelaku. KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan tukin di Kementerian ESDM. Para tersangka itu diduga melakukan manipulasi dana sehingga terjadi kerugian negara mencapai 27 miliar rupiah.